Sesungguhnya plan itu rencana yang sejauh kita tahu. Di perjalanan kita akan banyak halangan, banyak cobaan, banyak tawaran. Kadang-kadang kita geser pelan-pelan terpeleset keluar rel. Nah, pemimpin perlu tahu caranya untuk course correction. Ngembalikan, recalibrate kembali ke relnya supaya bisa sukses. Untuk bertobat, untuk rendah hati dan mengakui kami salah, kami berdosa, kami punya kekurangan, kami ambil keputusan yang keliru, dan sekarang kami mau mengkoreksi, itu butuh keberanian. Jadi saudara dan saya dikasihi Tuhan karena maunya Tuhan, bukan karena meritnya kita, bukan karena kita ini baik, kita ini pinter, kita ini layak, tidak. Tuhan dalam kemahatauannya, dalam kemahakuasaannya, Dia memilih untuk mengasihi dan memilih saudara. Jadi saya beri judul pasal 9 dan 10 ini course correction. Jadi mereka pernah salah waktu itu, ya. Kita sudah belajar di 1 dan 2 Raja-Raja. Akibatnya kemudian mereka dihukum 70 tahun di Babel, di Persia. Raja Kores kemudian memberi izin mereka pulang untuk bangun lagi bait Allah. Rombongan pertama dipimpin Serubabel tahun 537 sebelum Masehi, ya. Setelah itu rombongan kedua dipimpin oleh Esra. Jadi kita lihat dari Esra 9-10 ini, doanya Esra adalah, Tuhan kami udah salah nih. Kemudian Tuhan tidak menghancurkan kami. Tapi kami diizinkan untuk ada second chance, dikirim pulang untuk memulai lagi. Tapi sekarang kami yang baru aja diberi anugerah Tuhan, sudah berbuat salah lagi. Ya. Dengan tadi kawin-kawin dengan orang-orang lokal yang menyembah berhala, sehingga mereka mulai, anak-anak mereka dan segala macam mulai menyembah berhala. Jadi itu persoalannya sekarang, kayaknya apa kesempatan kedua yang Tuhan berikan hampir saja di rel, keluar dari relnya Tuhan. Harusnya ini proses pemulihan, harusnya proses menuju kemuliaan kembali, tapi baru aja satu generasi mereka udah melenceng lagi, keluar rel lagi. Kalau tidak ada Esra 9-10, mereka akan gagal lagi, akan hancur lagi dalam 1-2 generasi. Ya, karena mulai nyembah berhala, dosa yang dikerjakan Salomo diulangi sama mereka, ya, ngikuti ilah-ilah orang-orang Kanaan. Nah, bukan membawa mereka pada Tuhan, tapi ikut ilah-ilah mereka. Nah, yang saya tangkap, yang saya pelajari dari 9-10 Esra ini adalah course correction. Nah, pemimpin perlu belajar course correction. Nah, banyak pemimpin berpikir dia plan diimplementasi, rencana diimplementasi, akhir tahun dievaluasi, itu saja. Nah, sesungguhnya plan itu rencana yang sejauh kita tahu. Di perjalanan kita akan banyak halangan, banyak cobaan, banyak tawaran. Kadang-kadang kita geser pelan-pelan terpeleset keluar rel. Nah, pemimpin perlu tahu caranya untuk course correction, ngembalikan, recalibrate kembali ke relnya supaya bisa sukses. Kalau enggak ada keterampilan, skill untuk course correction, kita akan hancur, kita akan gagal. Karena
Kegagalan itu tidak tiba-tiba, seringkali pelan-pelan kita keluar jalur, pelan-pelan, akhirnya kita jatuh. Jadi kita belajar dari leadership course correction. Dalam kita plan hidup kita perlu tiap 6 bulan, tiap setahun course correction. Baik itu plan di gereja, plan di pelayanan, plan di pekerjaan, kita perlu belajar course correction. Ini pasal 9 dan 10 menolong kita belajar course correction, koreksi haluan. Nah, jalan menuju kegagalan. Jadi yang dibaca oleh Ezra waktu dia lihat ini sesungguhnya orang Israel di pasal 9, ya, dimulai pasal 9 dikatakan setelah semuanya itu. Ya, setelah semuanya tugas dikerjakan di pasal 8 oleh Ezra, setelah semuanya itu dia mulai menangkap ada yang salah. Kalau dibiarkan akan hancur Israel dalam 1-2 generasi. Diteliti oleh dia ada 2 penyebabnya. Satu adalah kompromi, yang kedua adalah conformity, artinya ingin jadi serupa dengan orang-orang di sekitarnya. Ya. Ada 3 poin yang kita simak tentang hal ini. Di pasal 9 ayat 1 dikatakan orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Lah orang Israel itu sejak awal ya bisa demikian hebat dipakai Tuhan karena mereka sadar mereka ini umat pilihan Tuhan. Jadi bukan mereka yang milih Tuhan, Tuhan milih mereka. Tuhan memilih Abraham, umat pilihan makanya namanya. Jadi memang harus berbeda dengan yang lain. Sejauh mereka pegang identitas sebagai umat Tuhan, mereka bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tapi di pasal 9 ini, mereka tidak lagi menjunjung tinggi keunikan mereka, identitas mereka sebagai umat Tuhan yang istimewa, yang khusus. Dan mereka ingin jadi sama seperti orang-orang di sekitarnya. Nah, banyak orang Kristen juga sama. Banyak di antara kita juga sama. Kadang-kadang kita menganggap remeh pilihan Tuhan atas hidup kita. Dan kita pengen bisa diterima oleh lingkungan kita, ingin jadi sama seperti teman-teman di kantor, teman-teman di sekolah, teman-teman di lingkungan di tetangga kita. Kemudian kita kompromikan identitas kita. Ya, ingin sama seperti mereka. Jadi poin pertama menyebabkan orang Israel keluar dari jalur ilahi, destiny yang Tuhan berikan, mereka menganggap remeh, tidak menjunjung tinggi identitasnya yang khusus sebagai anak Allah. Allah pilih saudara dan saya menjadi umat yang khusus, yang spesial, yang beda dengan dunia. Kalau kita sama dengan orang sekitar kita, maka kita bukan pilihan Tuhan, bukan umat yang khusus. Tapi seringkali pengen sama dengan orang sekitar kita. Orang punya apa, kita pengen punya apa. Orang ngalami ini, kita pengen ngalami itu. Padahal itu semua orang-orang di dunia sana. Ya, sukses ukurannya ikut mereka dan segala macam. Yang kedua, dikatakan di pasal 9 ayat 2, mereka mengambil anak perempuan dari orang-orang itu sebagai istri untuk dirinya dan untuk anak laki-lakinya. Sehingga benih yang kudus bercampur dengan orang-orang di negeri itu. Yang kedua, tidak serius orang Israel dalam mengejar tujuan ilahi untuk pernikahan dan keluarga. Semua plan Tuhan ya terhadap universe dunia ini berkaitan digenapkan lewat keluarga. Sejak pertama Allah membangun keluarga. Ya. Keluarga yang ilahi, menurunkan keturunan yang ilahi, pemuritan, Ulangan pasal 6 dimulai di keluarga. Kalau keluarga rusak, saya katakan kepada beberapa teman pendeta, ya, keluarga yang sehat itu berbanding lurus dengan gereja yang sehat. Keluarga yang sehat berbanding lurus dengan bangsa yang sehat dan makmur. Kalau keluarganya mulai hancur, tunggu berapa dekade lagi bangsanya akan hancur. Gereja akan hancur. Jadi kalau kita meremehkan, kita anggap keluarga itu cuma sekedar pemuas nafsu atau sekedar hal-hal yang tidak penting, bukan bagian rencana Allah,
maka kita bisa keluar dari real. Kita menikah purpose-nya bukan purpose-nya Tuhan, atau kita menganggap remeh membangun keluarga ilahi, maka kita bisa derail, bisa keluar dari rencananya Tuhan. Karena rencana Tuhan selalu berkaitan dengan keluarga, termasuk pemuritan, ya. Bahkan di ujung sana, di kitab Wahyu, perumpamaan tentang akhir zaman adalah tentang pesta pernikahan, ya, Kristus dan mempelainya, gambaran keluarga lagi. Jadi jangan remehkan tujuan atau purpose Tuhan bagi keluarga dan pernikahan. Yang ketiga, undermining the high standard of godly leadership. Di pasal 9 ayat 2 dikatakan bahkan tangan para pemimpin dan penguasa telah lebih dahulu melakukan pelanggaran ini. Jadi dulu-dulunya dan semestinya standar pemimpin itu ada standar yang tinggi, ya. Tapi waktu mereka pulang setelah Zerubabel mati, sebelum Esra datang, nggak ada pemimpin yang kuat. Standar pemilihan kepemimpinannya jadi kendor. Siapa aja bisa mimpin. Karakternya tidak jelas bisa mimpin. Ya. Pada saat standarnya tidak dijaga dengan baik, maka kebusukan mulai dari para pemimpinnya. Dikatakan di pasal 9 ayat 2. Tidak serius menjaga standar kepemimpinan ilahi. Ya. Karakternya tidak dijaga, standarnya tidak dijaga. Nah, bagian kedua dibutuhkan keberanian yang besar untuk course correction, untuk mengoreksi haluan. Baik itu haluan keluarga, haluan perusahaan, haluan pelayanan, haluan gereja, haluan kehidupan pribadi. Tapi kita semua pernah atau harusnya pernah mengalami course correction ke depan juga. Kalau enggak kita akan derail, keluar dari railnya. Ya, tidak ada orang yang selama hidupnya tidak pernah derail. Ya, kita digoda, kita dicobai, ditantang, tapi kita perlu kembali lagi, tuning lagi, alignment lagi, dan seterusnya. Dibutuhkan courage, keberanian untuk mengoreksi langkah kita ke depan. Jadi kalau sudah perhatikan di pasal 10, kadang-kadang saya baca Esra sampai pasal 10 bingung. Loh kok ujungnya kok seperti ini? Ujungnya kok bukan kemenangan di kitab di Alkitab orang Yahudi, Esra dan Nehemia itu jadi satu, ya. Jadi nanti sambung ke Nehemia, tapi di Alkitab kita dipisahkan. Kayaknya kalau sudah tidak perhatikan konteksnya, berakhirnya kitab Esra kayak gandul gitu, ya. Orang-orang yang bertobat, that's it, gitu. Tapi kalau sudah perhatikan dengan baik, kenapa sih kok Esra di ujung kitabnya nulis nama orang-orang yang bertobat, pemimpin-pemimpin yang mengambil tanggung jawab untuk bertobat. Karena tanpa pertobatan mereka akan hancur. Lewat pertobatan inilah mereka dikembalikan ke relnya lagi. Jadi Esra berkata, ini orang-orang yang bukan orang sempurna, orang yang pernah salah, ya pernah berbuat keliru dengan jodohnya dan segala macam. Tapi kemudian ambil tanggung jawab, bertobat, dan sejarah mengembalikan lagi Israel pada rel yang sebenarnya karena keberanian orang-orang ini. Di pasal 10 ayat 18 sampai 44 itu daftar nama-nama orang yang memimpin pertobatan ini. Kalau tidak ada mereka, ya bangsa Israel hancur dalam 1-2 generasi. Ya. Yang pertama, keberanian untuk memikul tanggung jawab. Ya. Biasanya kebanyakan pemimpin di dunia kalau ada masalah dia lontarkan cari salahnya siapa. Ya. Atau paling enggak itu bukan salah saya. Kalau ada yang sukses kita akui. Ya, kalau ada yang berdampak kita ikut mau namanya di situ. Tapi kalau ada yang salah, ada yang gagal, kita coba lemparkan ke orang lain atau menghindar. Tapi ini di pasal 10 ayat 2 dikatakan orang-orang ini, Sekanya anak Yehiel, keturunan Elam berkata kepada Esra, kami telah berbuat tidak setia kepada Allah kita dan mengawini perempuan asing bangsa-bangsa negeri ini. Namun sekarang masih ada harapan untuk Israel mengenai hal ini. Jadi kami salah.
Ya, kadang-kadang kita gampang kritik, ya, korupsi kita kritik, ini kita kritik. Kalau itu terjadi di depan mata kita, kita ikut salah. Ya, kalau kita ada kesalahan di pemerintahan, kita diam aja gereja, kita ikut tanggung jawab. Ini kita nyontoh dari sekanya ini. Kami berbuat tidak setia. Tapi hari ini, kalau kami mau bertanggung jawab, masih ada harapan. Jadi nomor satu, bertanggung jawab itu butuh courage. Kalau lari, lempar tanggung jawab, cari kambing hitam, cari salahnya siapa, enggak butuh courage. Semua orang bisa. Ya. Nomor dua, keberanian untuk merendahkan hati dan bertobat. Ya, untuk mengakui bahwa saya ini keliru, saya salah, dikatakan di pasal 10 ayat 11-12, maka sekarang buatlah pengakuan. Mau belajar merendahkan hati, ngakui kekurangan satu dengan yang lain. Ya, karena itu butuh keberanian. Kalau nyembunyikan kekurangan kita itu banyak orang bisa, semua orang bisa. Tapi mengakui itu butuh keberanian. Di pasal 10 ayat 11, ya, buatlah pengakuan kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Pisahkan dirimu daripada bangsa negeri ini, daripada perempuan asing. Seluruh jemaah itu menjawab dengan suara nyaring, ya kami wajib melakukan apa yang Tuhan katakan. Jadi untuk bertobat, untuk rendah hati dan mengakui kami salah, kami berdosa, kami punya kekurangan, kami ambil keputusan yang keliru, dan sekarang kami mau mengkoreksi, itu butuh keberanian. Dan itu kita belajar dari orang-orang yang disebut oleh Esra di pasal 10 ini. Yang ketiga, yang terakhir, courage, ya, keberanian untuk kembali set ulang. Kadang-kadang kita udah jalan jauh, tapi jalannya melenceng, kita tidak mau kembali, kita mau teruskan aja. Ya, kita standarnya mungkin sudah nyaman di sini, tidak mau kembali ke standar awal lagi yang Tuhan berikan. Kita teruskan terus untuk berani kembali, ya, recalibrate kembali ke standar awal, ke setting awal, butuh keberanian. Pasal 10 ayat 3, sekarang mari kita mengikat perjanjian dengan Allah kita untuk Allah kita untuk mengusir semua istri beserta anak-anaknya sesuai nasihat Tuanku dan orang-orang yang gemetar terhadap perintah Allah kita. Biarlah hal ini dilakukan sesuai dengan hukum Taurat. Jadi poin di sini adalah membuat perjanjian lagi, memperbarui perjanjian yang semula, ya, untuk mengkuduskan bangsa ini bagi Allah, untuk tidak menyembah berhala-berhala lain, hanya menyembah kepada Allah, memperbarui atau kembali kepada perjanjian yang semula, butuh keberanian. Kadang orang berpikir, aduh kembali lagi, ngulangi lagi, tapi butuh keberanian untuk kembali ke standar semula, panggilan awal hidup saudara, ya, mungkin sudah meleset terlalu jauh. Pada saat pertama Tuhan panggil saudara kembali ke sana, butuh keberanian. Nah, pertanyaan refleksi sepanjang tahun 2023 dan sampai hari ini, what is your greatest fear sepanjang tahun 2023 sampai hari ini? Apakah ketakutan saudara yang paling besar? Orang yang punya courage itu bukan berarti tidak punya ketakutan. Walaupun takut, tapi kerjakan anyway. Itu orang punya keberanian. Tidak ada orang yang tidak ada ketakutan sama sekali. Tapi ada, tapi melangkah karena iman, itu keberanian. Di dalam message Christmas, the message of Christmas adalah do not fear. Ya, berita Natal yang penting adalah jangan takut. Artinya apa? Artinya banyak ketakutan di atas bumi ini.
Yang saudara pergi kemanapun banyak orang takut. Takut ini, takut itu. Tetapi message 4 kali Tuhan ngirim malaikat ke bumi pada saat Natal dengan message yang sama. Do not fear. Do not be afraid. Ya, jangan takut. Kenapa begitu? Satu, bahwa eh, rasa takut tidak punya tempat di hari Natal. Natal itu artinya adalah keselamatan, ya, penebusan. Tidak ada tempat buat ketakutan di dalam keselamatan yang Tuhan rencanakan. Nomor dua, kalau kita perhatikan ada 4 kali malaikat Gabriel ini datang, satu kepada Maria, kepada Yusuf, kepada Zakaria, kepada gembala-gembala. Beritanya jangan takut. Kenapa kok penting disampaikan? Karena kalau mereka tetap dalam ketakutan, maka mereka tidak akan sampai ke destiny mereka, tujuan Allah menciptakan mereka. Kalau saja Maria takut dan menolak, ya dia tidak jadi nyampe destiny-nya. Demikian juga dengan Zakaria, demikian juga dengan Yusuf. Ya. Jadi ketakutan, kalau kita tinggal terus dalam ketakutan, ketakutan berdiri antara saudara dengan destiny saudara. Jadi ketakutan harus dikalahkan. Yang ketiga, sebelum hari Natal, Tuhan mengirimkan Gabriel, ya, messengers ini, untuk menyingkirkan, mengusir, ya, ketakutan atau rasa takut dari orang-orang pilihannya. Jadi ini 3 pokok pikiran tentang Natal. Kenapa penting bicara soal ketakutan tadi. Lalu message-nya gimana sih caranya Gabriel mengusir atau menyingkirkan ketakutan tadi? Ya. Dikatakan di Lukas 1 ayat 13, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Jadi cara menghilangkan rasa takutnya Zakaria adalah mengatakan bahwa doamu dijawab Tuhan. Jadi pada saat kita ada orang sekitar kita ketakutan, cara mengusir ketakutan adalah bahwa Tuhan is still in the business of answering prayer. Ya, Tuhan itu bisnisnya apa? Menjawab doa umatnya. Ingat, fokus Tuhan adalah bisnisnya menjawab, meresponi doa orang-orang pilihannya. Jadi mengusir ketakutan, yang pertama strateginya Gabriel adalah menyampaikan kepada Zakaria, menyampaikan kepada orang-orang yang sedang ketakutan, Tuhan itu still in the business. Hari ini tidak berubah bisnisnya. Bisnisnya dia adalah meresponi doa orang-orang pilihannya. Ya. Nomor 2, dikatakan dalam Lukas 1 ayat 30, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya. Artinya engkau dipilih oleh Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi untuk mengusir ketakutannya Maria, diingatkan, ingat bahwa Tuhan itu yang bertindak memilih engkau dan memilih untuk mengasihi engkau. Jadi saudara dan saya dikasihi Tuhan karena maunya Tuhan, bukan karena meritnya kita, bukan karena kita ini baik, kita ini pinter, kita ini layak, tidak. Tuhan dalam kemahatauannya, dalam kemahakuasaannya, dia memilih untuk mengasihi dan memilih saudara. Ya. Jadi kalau ada orang ketakutan di sekitarmu, diyakinkan kembali bahwa Tuhan itu mengasihi dia sebelum dia lahir di bumi. Tuhan sudah pilih dia. Efesus, ya, 1 ayat 4 dikatakan sebelum dia lahir Tuhan sudah pilih. Di Yohanes 6 dikatakan bukan aku yang milih Tuhan, Tuhan yang milih aku. Jadi kasihnya Tuhan itu sempurna atas kita. Itu menghilangkan ketakutannya Maria. Ya, diingatkan God love you so much. Tuhan mengasihi engkau demikian rupa. Dia pilih engkau. Bukan karena engkau benar, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau pinter, tapi karena Tuhan memang pilih engkau. Ya, dalam kemahatauannya. Kita tidak ngerti kenapa, tapi Tuhan pilih engkau dan dia pilih untuk mengasihi engkau dan mati buat engkau. Yang ketiga, diingatkan di dalam Matius 1:20, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya
adalah dari Roh Kudus. Diingatkan pada saat kita takut. Takutnya bisa macam-macam, ya. Bisa aja kita takut kehilangan orang yang kita kasih, takut soal masa depan, takut soal kehilangan kesempatan, takut soal macam-macam. Tapi diingatkan oleh malaikat, oleh Gabriel, jangan takut karena Roh Kudus ada di dalam perkara ini. Ya, anak yang kamu kandung, yang dikandung oleh Maria, itu dari Roh Kudus. Tuhan tidak akan membiarkan orang pilihannya. God, tidak ada yang accident. Ya, kita mungkin bisa buat salah, tapi Holy Spirit, God, Roh Kudus ada di dalam perkara ini. Cara ngusir ketakutan, Holy Spirit is here with us. Ya, ada dalam perkara ini. Serahkan pada Dia. Yang keempat, cara mengusir ketakutan di dalam Lukas 2 ayat 10, jangan takut. Ini kepada gembala-gembala, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini dikatakan oleh malaikat itu, janji Tuhan digenapkan. Jadi cara ngusir ketakutan diingatkan kepada janji Tuhan. Semua yang Tuhan janjikan pasti Dia genapkan. Tuhan kita Tuhan yang setia. Kalau Dia bilang Dia akan melindungi kita, Dia akan melindungi kita. Dia akan memberkati kita, Dia akan memberkati kita. Jadi mengusir ketakutan diingatkan pada janji Tuhan. Seringkali kita takut karena kita lupa atau tidak tahu janji Tuhan yang sudah ada di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. 4 hal. Singkirkan ketakutan. Ketakutan bisa ada, tetapi dengan 4 hal ini, ya, Gabriel memberi contoh kepada kita, memberi pendidikan, pengajaran pada kita bagaimana mengusir ketakutan tadi. Ya, Tuhan tetap jawab doa. In the business, Roh Kudus ada di antara kita. Ya, janji-janjinya itu ya dan amin. Jadi saran saya, nasihat saya adalah jadilah Gabriel buat orang-orang lain. Jadi messengers, kurirnya Tuhan. Karena di luar sana banyak orang ketakutan. Ya. Jadi agen pengusir ketakutan buat orang-orang lain. Karena ketakutan menghalangi orang untuk mencapai destiny-nya. Jadilah Gabriel untuk Maria. Jadilah Gabriel untuk Zakaria, untuk Yusuf, untuk gembala-gembala di sekitarmu. Mereka butuh Gabriel supaya bisa merayakan Natal dan mencapai destiny-nya. Natal bukan hanya 25 Desember, tapi bisa setiap saat. Waktu Juru Selamat itu lahir, ya, dan besar, dan menjadi raja dalam hidup seseorang. Nah, jadi meninggalkan tahun 2023, masuk tahun 2024, jadi messengers di hari Natal. Natalnya tidak hanya Desember, tapi bisa Januari, Februari, dan seterusnya dalam kehidupan orang. Singkirkan ketakutan. Proklamirkan bahwa Tuhan is in the business of answering prayer. Roh Kudus ada di sini. Tuhan itu janjinya ya dan amin.